Di sebuah sekolah bernama Yusong, banyak murid bodoh dan berandalan yang tak niat sekolah. Satu murid bodoh yang berusaha lebih pintar bersekolah di sana, berharap dia lebih pintar dari kebanyakan siswa di sana. Dia bernama Yun Gamin, siswa kelas 10. Sejak kecil, Gamin sangat buruk dalam belajar, bahkan sudah ikut kelas akademi dan mendatangkan guru privat. Dia tetap juara 2 dari belakang dan tak ada peningkatan. Meski begitu, dia hanya merasa kurang berusaha dan percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil, meskipun hasilnya tetap sama. Dia sangat ingin dapat nilai yang baik dan mendapatkan solusi dari mulut orang yang katanya jika ingin masuk perguruan tinggi, pergilah ke sekolah Yusong. Mendengar hal itu, Gamin tertarik, namun dia nggak tahu sekolah Yusong sangat ditakuti dan berbahaya. Dengan polosnya tanpa tahu apa-apa, dia beneran sekolah di sana, berharap nilainya bisa lebih baik, kemudian masuk ke kelasnya, dan meski tidak sesuai harapan dan omongan orang, dia akan tetap bertahan dan mendapatkan nilai bagus. Dia punya solusi terakhir yang belum dia coba, yaitu studi grup. Dari kacamatanya, Gamin bisa melihat siapa saja yang ingin belajar dan tak ingin belajar. Di kelas itu, Gamin menemukan satu siswa yang ingin belajar. Dia bernama Sion. Sion bersedia belajar, tetapi ya, di sekolah itu punya aplikasi peringkat yang terkuat dan yang terlemah. Dari kekuatan, Sion peringkat 170, bertarung dengan peringkat lainnya untuk memperebutkan peringkatnya. Gamin berusaha membantu teman belajarnya ini karena hanya Sion satu-satunya harapannya bisa belajar bersama. Kemudian datang guru baru wali kelas mereka bernama Bu Li. Seketika Gamin kaget karena Bu Li guru privatnya waktu dulu. Bu Li pernah menyemangatinya bahwa Gamin pasti bisa lebih baik dalam belajar. 유승현, Murid terkuat di kelasnya itu bernama Yunwoo terganggu dengan mereka yang berisik, lalu terang-terangan menghajarnya di hadapan Bu Li. Tentu Gamin kasihan dengan Bu Li karena gurunya yang tak dihargai. Kemudian Bu Li kaget melihat beberapa tong sampah dipenuhi putung rokok. Gamin menghampiri Bu Li, menanyakan apakah Bu Li tetap di sekolah ini, karena wali kelas sebelumnya langsung resign kurang dari sebulan. Bu Li paham betul maksud Gamin, namun ia akan tetap di sekolah ini demi sebuah tujuan dan perubahan, dan berterima kasih kepada Gamin yang mengkhawatirkannya. Sementara Gamin belakangan ini berusaha ngajak Sion belajar bersama meski sulit, karena Sion agak gengsi. Sion gak mau bikin masalah dengan belajar di sekolah ini, namun Gamin malah mengajaknya dan itu sangat meresahkan. Pada akhirnya Sion menyerah dan mengajarinya kali ini aja. Bu Li mencoba ceritakan ke wakil Kepsek tentang anak-anak yang sering merokok tersebut, tetapi wakil Kepsek sebut saja Adudu ini yang juga sering merokok. 그래서요. 제 학교는 법적으로 Sion menanyakan mengapa Gamin ingin baik dalam belajar. Gamin hanya bilang ingin saja, sama dengan Sion kan. Sion bilang dia enggak tuh. Tapi Gamin tahu Sion ingin belajar, cuma gengsi aja mengakuinya. Gamin bisa tahu dari leher kura-kuranya, rambut poni pendeknya, dan mata yang ingin belajar. Lalu ngajak Sion membuat kelompok belajar bersama alias studi grup. Tentu saja itu bencana bagi Sion. Membuat kelompok belajar di sekolah ini adalah kesalahan besar. Pengusaha sekolah Yusong bernama Hanul membuat aplikasi peringkat, mencari siapa yang terkuat untuk direkrutnya. Hanul pemimpin geng bernama Yonbek, terkenal kejam dan brutal. Bahkan guru dan wakil Kepsek tak berani padanya. Gamin bodo amat dengan Hanul tersebut. Dia hanya ingin belajar meski salah tempat. Dia tahu Sion bisa membantunya karena Sion murid paling cerdas kedua di sekolah ini. Sion juara 2 dalam otak dari 220 murid di sekolah ini. Dari lubuk hatinya dia ingin belajar, namun sekolah ini tak ada harapan, sehingga dia kubur keinginannya supaya tetap baik-baik saja di sekolah ini. 2학년 8반 비한울. Di WC, Sion masih kesal dengan Gamin yang mengganggu ketenangannya dengan ngajak belajar, dan tak sengaja memarahi Yunwoo. Langsung saja Sion dihajar tanpa rasa kasihan karena berani padanya.
Kebetulan Bu Li melihat Sion dipukuli saat membersihkan tong rokok. Bu Li mencoba menghentikan, namun dilarang oleh Gamin biar dia aja. Gamin memakai topeng las lalu menyelamatkan Sion dengan mudahnya. Sion yang justru marah karena diselamatkan sehingga masalahnya jadi nggak kelar dengan Yunwoo tersebut. Lalu datang dia mencari pria topeng tadi dan memaksa Sion di mana pria itu dan ya, Gamin berbakat dalam seni bela diri. Dia berbakat dalam perkelahian. Meski bodoh dalam belajar, sejak kelas 3 SD Gamin selalu olahraga dan tak pernah melewatkannya sehari pun. Semua bakat Gamin bersifat fisik. Pamannya lah yang melatihnya sampai sekarang. Kadang pamannya juga bingung mengapa Gamin terobsesi dengan belajar, padahal bakatnya sudah kelihatan dalam aliran seni. Yunwoo tumbang dalam sekali serang yang membuat Sion kaget. Gamin meminta Sion jangan khawatir pendapat orang di sekolah ini soal studi grupnya. Yang penting Sion ikut. Tetapi Sion tetap nggak mau meski Gamin melindunginya. Kekecewanya terhadap belajar begitu besar. Karena ayahnya yang nggak mau Sion belajar, tapi lebih ingin Sion bekerja apapun itu, asalkan menghasilkan uang untuk bayar hutang almarhum ibunya, yang itu juga akibat ayahnya juga. Kehidupan di rumahnya sudah meminta tak usah belajar, maka tak heran di sekolah pun gak ada gunanya belajar. Harapan masa depannya gak ada meski Gamin mengajaknya, karena keluarga saja tak mendukungnya. Gamin tertarik membuat kelompok belajar karena mendengar teman ibunya anaknya naik peringkat 10 setelah bergabung studi grup bersama teman-temannya. Saat itu Gamin mencoba bergabung dengan kelompok belajar teman-temannya di sekolah, namun ditolak karena nilai Gamin yang paling jelek dan tak selevel dengannya. Dia ditolak semua murid di sekolah dengan berbagai alasan. Gamin sangat sedih karena nggak ada yang mau belajar bersamanya. Meskipun ibunya sendiri nggak peduli dengan nilainya dan tak memaksa. Gamin sendiri yang berusaha punya nilai yang baik dan terus-terus berusaha. Bu Li juga nggak mau mengajar di sekolah itu sebenarnya, namun apalah daya. Dan mencoba mengubah suasana dengan ceria. Malah melihat tong-tong yang sudah dia singkirkan itu ditaruh kembali oleh siswa-siswa. Melihat guru kedisiplinan datang melarang merokok, Bu Li sangat senang. Tetapi itu ada alasannya. Karena direktur pengawasan sekolah akan datang mengecek sekolah tersebut dan meminta Bu Li singkirkan tong tersebut secepatnya, takut ketahuan inspektur. Dengan susah payah lagi Bu Li memindahkannya. Seorang murid baik-baik bernama Gonjok membantunya, meskipun bagusnya dibiarkan saja supaya inspektur tahu sekolah ini. Gamin datang ke sekolah dan gak mau ganggu Sion yang gak mau belajar lagi, tetapi malah melihat buku belajar Sion yang dia kasih padanya di laci. Seketika itu pertanda ada harapan Sion belajar bersama, namun Sion hanya memberikannya daripada dibuangnya. Dan tiba-tiba Yunwoo yakin Gamin orang bertopeng itu dan meminta semua orang keluar. Dia ingin beri pelajaran pada Gamin yang berani-berani padanya. Inspektur melihat-lihat sekolah ini, room tour lah, yang membuat wakil Kepsek suka merokok itu ketar-ketir selama room tour ini. Kemudian melihat Bu Li yang sibuk memindahkan tong sampah, yang membuat mereka panik dan segera memindahkannya. Namun dihentikan oleh inspektur. Dia merasa kenal dan tahu dengan Bu Li. Wakil Kepsek berusaha menjauhkan inspektur secepatnya, tapi tiba-tiba Gamin meminta buku catatan belajar Sion tersebut, tapi Yunwoo malah membakarnya, sehingga Gamin berusaha memadamkannya. Semua orang kaget Gamin peringkat terakhir mempermainkan Yunwoo hingga tak berkutik. Lagi-lagi pingsan, Gamin minta dia bangun dan minta maaf pada Sion karena sudah membakar bukunya. Melihat tindakan Gamin, Sion luluh hatinya. Sejauh ini Gamin baik padanya tanpa dia sadari itu. Sion pun bersedia ikut studi grupnya. 정말? 3 anak buah Hanul yang dipimpin rambut pirang bernama Jun dan 2 sahabatnya membawa Yunwoo ke hadapan Hanul bersama tangan kanannya yang bernama Mamin. Gonjok diam-diam memperhatikan langkah mereka. Karena perkelahian itu, Gamin akan dikeluarkan dari sekolah, namun dihentikan oleh Bu Li yang menjelaskan bahwa
Justru sekolah inilah yang bermasalah. Mendengar yang diucapkan Bu Li, inspektur baru yakin ini Bu Li, orang yang ia kenal. Bu Li mencatatkan rekor tertinggi pada ujian sertifikat guru. Namun apa yang bisa Bu Li lakukan di sekolah ini? Bu Li akan membuat kelompok belajar, itu saran dari Gamin. Karena demi belajar, inspektur pun mendukung. Dan Adudu pun tak bisa ngapa-ngapain. 스터디 그룹은 이 학생 아이 하겠다는데 무슨 문제 있습니까? 아까 Kebiasaan Gamin setiap hari tanpa henti, jam 5 bangun, sholat subuh, lalu olahraga fisik dengan rutin. Sion yang gengsi mencari perhatian Gamin, lalu jalan bersama. Adudu yang tak punya pilihan ingin melihat sejauh mana Bu Li yang naif akan belajar di sekolah ini dengan kelompok belajarnya itu. Bu Li menyuruh Gamin dan Sion kumpulkan 3 orang lagi untuk membuat kelompok belajar. Mereka punya waktu 2 minggu. Jika tidak terkumpul, maka studi grupnya tidak akan disetujui. Sangat mustahil mengumpulkan orang yang ingin belajar. Namun Gamin dan Sion mencoba berusaha dengan menempelkan pemberitahuan barangkali ada yang mau gabung. Di perpus, Gamin menunggu di telepon, namun semua yang nelpon pada nggak jelas dan hanya mempermainkannya. Sion sudah menebak nggak bakalan mudah mencari orang yang mau belajar. Kemudian muncul seseorang yang kedatangannya membuktikan apa benar Gamin itu kuat. Namun Gamin berpikir dia ingin bergabung ke studi grupnya, sehingga dengan semangat Gamin menyambutnya. Semua murid mulai menggibahi Gamin yang seperti monster dengan mudah mengalahkan para peringkat atas. Semua sudah tahu kebrutalan Gamin. Karena nggak ada yang menghubunginya, Gamin mencarinya sendiri. Mereka semua malah ketakutan. Benar nggak ada yang berniat belajar setelah dilihat. 어? 씨발. Kemudian Sion melihat Gonyop. Dia kenal Gonyop yang sebelumnya di Amerika. Kapan dia kembali? Mendengar Gonyop dari Amerika, Gamin bersemangat ngajak gabung belajar kelompoknya. Gonyop malah bingung melihat Gamin yang begitu percaya diri dengan studi grupnya. Atau Gamin tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, karena keputusannya itu yang sangat menentang di sekolah ini. Bu Li mulai khawatir dengan Yunwoo yang tidak masuk kelas. Bahkan di rumahnya terkunci, kemana perginya. Hari berhari telah berlalu, mereka belum menemukan satupun murid yang ingin belajar. Sion juga bingung dengan kemauan Gamin tersebut. Mengapa Gamin tidak berolahraga saja daripada belajar? Karena ia rasa bakatnya di seni. Gamin hanya berolahraga untuk membangun stamina-nya untuk belajar. Ujung-ujungnya tujuannya tetap belajar. Bu Li datang menghibur, ngajak pergi keluar jalan-jalan beli buku sekolah. Gamin dan Sion langsung bersemangat. Bu Li menunjukkan buku-buku terbaik dalam belajar. Semua buku terbaik sudah Gamin punya di rumahnya. Satu buku yang belum ia punya, yang gak mau dia kasih tahu. Gamin juga membeli banyak pulpen yang berbeda-beda untuk belajar. Namun itu kebanyakan pulpennya Gamin. Setelah seharian shopping, mereka makan es krim. Bu Li bertanya, mengapa Gamin membeli banyak pulpen? Gamin menunjukkan satu persatu pulpennya. Yang ini memiliki sudut yang bagus, cocok untuk matematika. Dan setiap pulpen punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing, yang cocok untuk membantu tumbuh kembangnya dalam belajar. Sedangkan Sion menggunakan satu pulpen harga 300 won. Dan Gamin merasa itu rahasia Sion bisa pintar, karena pulpen 300 won. Sion juga bertanya ke Bu Li mengapa dia ke sekolah Yusong, padahal dia penilai terbaik yang harusnya mengajar di sekolah terbaik bukan terburuk ini. Bu Li hanya bilang banyak hal buruk terjadi padanya hingga dia lupa mendaftar ke sekolah yang lebih baik. Itu kesalahannya pribadi. Daripada nganggur, makanya dia ngajar di sekolah ini. Kalian juga nggak boleh nyerah membuat kelompok belajarnya. Pulang ke rumah, Bu Li kaget melihat buku yang belum pernah Gamin miliki itu kebawa olehnya. Bu Li yang kepo melihat buku apa itu, saking pentingnya. Gamin yang sadar panik, bukunya kebawa ke tas Bu Li. Sion menyarankan besok aja ngambilnya. Namun Gamin gak tenang kalau barangnya belum di tangannya. Bu Li mencoba menghubungi Gamin dan kaget melihat pintu rumahnya yang terbuka, dibobol oleh Yunwoo dan gengnya. Dia disuruh oleh Hanul mengurus Bu Li yang coba-coba mengubah sekolah Yusong dengan studi grup apalahnya itu.
Gamin yang kelar mandi melihat panggilan tak terjawab dari Bu Li, memanggilnya kembali. Namun dihentikan oleh Yunwoo yang mau menculiknya. Beruntung Gonyop datang dan menyelamatkan Bu Li dari kejaran mereka. Tak ada tempat bersembunyi karena mereka sangat banyak sekali. Terpaksa Gonyobi melawan mereka satu persatu demi melindungi Bu Li. 우리 일 더. 덤벼. 대신 Gamin di luar menghubungi Bu Li, mau mengambil bukunya, namun gak diangkat. Malah melihat segerombolan orang teriak-teriak menangkap seseorang. Menyadari hal itu, Gamin segera mengejar mereka. Gonyop tak sanggup melawan mereka semua. Melihat Gonyop tersebut, mereka baru sadar Gonyop orang yang terlibat dalam pembunuhan acak. Ada bekas luka di perut kirinya yang memberontak saat kejadian itu. Di saat Gonyobi dikeroyok, Gamin datang melawan mereka semua dengan sangat mudah meski jumlahnya bertambah. Di rumah, sang ibu melihat anaknya Gamin yang pergi. Ditulis latihan nunchaku. Si pecundang Yunwoo mencoba mencelakai Gamin dari belakang, namun dihentikan oleh Gonyop yang waktunya balas dendam karena Yunwoo juga sudah tahu siapa dia dan apa yang ia alami. Gonyop menyuruhnya mengingat lebih dalam lagi kejadian itu karena Yunwoo anak buah Hanul yang mengakibatkan Gonyop seperti ini. Gonyop coba melenyapkannya namun dihentikan oleh Gamin karena merasa sudah cukup. Gonyop bertanya lalu bagaimana dengan ibunya? Ibunya meninggal akibat mereka anak buah Hanul. Padahal itu kesempatannya balas dendam, namun dihentikan oleh Gamin yang terlalu berperasaan. Gonyop melihat Bu Li teringat dengan ibunya, makanya dia tolong dan memberitahu Bu Li hukum mereka dengan caranya, jangan pakai cara keadilan karena keadilan itu sia-sia. Dan buat Gamin, jangan mimpi membuat kelompok belajar di sekolah ini, sekolah Yusong. Kemudian Bu Li memberikan bukunya, di mana buku itu adalah buku Bruce Lee yang berjudul Sesuai Pikiranmu Begitulah Kamu Menjadi. Karena pikiran adalah sesuatu yang kuat yang jika kamu kendalikan ke hal yang tepat akan mematikan. Bu Li mencoba menghukum mereka dengan melaporkan ke keadilan, yaitu polisi, namun masih ragu. Kemudian datang satu dari mereka itu minta ampun atas perbuatannya barusan. Dia melakukan itu karena Hanul, jika tidak dia akan dihabisinya. Bu Li memilih cara keadilan dengan memaafkannya. Gamin hanya punya waktu beberapa hari lagi membuat kelompok belajarnya, yang membuatnya putus asa. Sion memberitahu Gamin yang tidak Gamin ketahui, yaitu sekolah ini campur. Ada murid wanita juga, dan itu Gamin baru tahu. Sion menyarankan satu siswi bernama Jiwoo untuk diajak gabung ke kelompok belajarnya. Jiwoo adalah kakaknya Yunwoo. Gamin gak tahu mana bebengok si Jiwoo. Kebetulan siswi berandalan lain bernama Mihe cari masalah dengan seseorang bernama Jiwoo. Setelah tahu Hanul mau mencelakainya, Bu Li memberitahu guru ini untuk menghukum Hanul. Malah Bu Li diminta jangan membicarakan Hanul lagi atau Bu Li akan mati. Mihe marah ke Jiwoo yang tidak nurut padanya. Lalu melihat kertas belajarnya dengan temanya bernama Hewon. Mihe tak suka dilihatin oleh Hewon, langsung main tangan. Saat itu juga Jiwoo menghentikannya. Melihat rencana belajar yang sangat penting itu dirusak, Gamin langsung menyelamatkannya dan menyadari Jiwoo dan Hewon ingin belajar. Itu sangat menyenangkan baginya. Kemudian datang ketua OSIS gondrong bernama Kyujin yang merasa Gamin mengganggu pacarnya yaitu Mihe dan Jiwoo. Padahal Jiwoo amit-amit dekat dengannya. Kyujin menghukum Jiwoo yang bicara dengan cowok lain selain dia. Melihat calon anggotanya mau disienakannya begitu, Gamin menghentikan Kyujin Boti tersebut. Malah Sion yang panik takut nggak tenang di sekolah ini gara-gara Gamin bikin masalah dengan ketua OSIS. Namun Gamin nggak bisa diam aja, calon anggota studi grupnya disakiti. Kemudian Hewon yang malah datang mendaftarkan Jiwoo bergabung kelompok belajarnya. Dengan cara ini Hewon bisa membalas kebaikan Jiwoo selama ini.
yang melindunginya dari para perundung di sekolah. Hewon juga menceritakan alasan Jiwoo nurut pada Kyujin, yaitu waktu itu ada insiden Yunwoo adik Jiwoo bekerja pada waktu ngantar sebuah paketan uang, tetapi dirampok saat perjalanannya oleh seseorang. Karena tak bisa mengganti uangnya itu yang hilang, Yunwoo minta tolong bantuan ke Kyujin, pinjamkan dia uangnya. Tetapi Yunwoo disuruh terlebih dahulu merampok uang di minimarket dan memvideokan aksi kriminalnya tersebut. Jiwoo yang tak mau adiknya dipenjara menuruti semua keinginan Kyujin, asalkan video adiknya itu nggak disebarkannya. Jiwoo juga benci dengan tingkah adiknya, namun apalah daya, karena dia satu-satunya keluarganya yang tersisa, karena mereka yatim piatu. Hewon ingin balas budi dengan mendaftarkan Jiwoo jadi anggota kelompok belajar gamin, sedangkan Hewon akan pindah sekolah karena keluarganya yang pindah kerja ke tempat lain. Juga minta tolong pada gamin menyingkirkan video tersebut supaya Jiwoo bisa tenang. 왜 이 타이밍에 나한테 떠넘겨? Sion gak mau nambah masalah, tapi melihat wajah Kyewo Hewon, Sion siap punya masalah. Kalau soal cewek nggak apa-apa bikin masalah ya. Videonya ada di ruangan OSIS, di mana peraturan sekolah memperbolehkan gelut di ruang OSIS sepuasnya. Dua OSIS men lainnya kepo dengan video itu juga, yang membuat Jiwoo bisa nurut pada Kyujin. Mereka menemukan diska videonya, namun ketahuan Kyujin menunjukkan videonya karena akan diuploadnya ke YouTube. Kyujin gak mau menepati janjinya, malah akan disebarkannya ke internet. Gamin dari tadi mengawasi mereka dalam lemari, dan ketika video akan terupload, Gamin berusaha menghentikan mereka semua. Bully menanyakan ke Hanul di mana Yunwoo sekarang. Hanul bilang dia nggak tahu, tapi dia tahu Yunwoo meminjam uang pada Kyujin, di mana uang yang Kyujin berikan ke Yunwoo tersebut adalah uang paketannya itu. Kyujin merampoknya, lalu memberikannya juga. Bully lebih pintar, dia tahu itu karena Hanul yang menyuruh Yunwoo mengantarkan uang itu dan dirampok oleh Kyujin, lalu memberikannya kembali. Bully meminta Hanul melepaskan Yunwoo, namun Hanul bodoh amat dan meminta Bully gak usah mikirin orang lain yang gak punya harapan masa depan. Bully bilang sesuram apapun masa depan seseorang, tidak ada yang pantas direlakan. Setelah berhasil mencopot diskanya dan menghajar ketua OSIS Kyujin, Gamin segera pergi, namun datang yang lain yang ikut-ikutan ngajar mumpung di ruangan OSIS. Keadaan makin kacau. Sion ingin memancing mereka dengan pura-pura bertengkar dengan Hewon. Hewon harus memakinya, bicaralah yang kotor agar mereka dengar dan teralihkan. Tetapi masalahnya Hewon tak pernah bicara kotor seperti si Baloba. Kemudian Jiwoo melihat mereka. Kyujin membiarkan Gamin mengambil diskanya itu karena udah dia simpan di komputer dan segera mengirimnya ke GoTube. Sekarang komputernya lah yang harus dihentikan. Setelah mendengar semua itu, Jiwoo mulai turun tangan. Seharusnya dari awal dia bertindak. Gamin mencopot komputernya dan membawanya kabur, tetapi giliran Sion yang melanjutkan perjuangannya dengan pergi ke atap dan membuang komputernya. Dirasa sudah lega, waktunya Jiwoo melampiaskannya ke Kyujin yang menyebalkan tersebut. 개새끼야! 깍꿍이다 이 씨발로마. 신년이! Karena ketahuan Gamin dijewer, diskanya terjatuh dan meminta Hewon menyelamatkan diskanya. Namun malah kelihatan oleh Mihe. Hewon yang takut tak bisa bicara, sampai pada akhirnya demi teman Hewon mengumpat. Yunwoo yang dari tadi bertekad menghampiri Kyujin menghabisinya dari belakang karena sudah tahu Kyujin mempermainkan dirinya dengan merampok uang tersebut dan mempermainkan kakaknya juga dengan videonya itu yang sekarang dia jadi buronan. Tiba-tiba Bully menghentikan Yunwoo karena nggak mau masalahnya bertambah. Bully prihatin dengan mereka yang hidup tanpa orang tua. Bully mencoba melindungi harapan mereka di masa depan meski mengorbankan dirinya.
Beruntung Bully masih hidup, dia baik-baik saja. Jiwoo khawatir dengan keadaannya dan meminta maaf. Dia akan mengajari adiknya lebih baik lagi dan mengganti biaya rumah sakit Bully jika memberinya waktu. Bully tak butuh uangnya, dia butuh Jiwoo bergabung dalam studi grupnya. 치료비도 조금만 더. Hewon juga bergabung, dia nggak jadi pindah sekolah. Namun tempat tinggalnya jadi lebih jauh karena pindah. Memerlukan 2 bus perjalanan untuk ke sekolah ini demi tetap bersama. Kebahagiaan mereka bertambah, hanya kurang 1 orang lagi sebelum waktunya habis dan dibatalkan Adudu. Gamin memang tidak pintar, tapi punya niat yang besar. Bikin nama-nama mereka itu menarik bagi Hewon, tapi tidak dengan 2 orang ini yang keheranan. Cah Yorobun tinggal 1 orang lagi. Setelah menangkap Yunwoo, Hanul juga ditangkap. Jiwoo pun mendukung adiknya yang pantas di penjara karena emang salah. Namun masalahnya Hanul bebas. Nampaknya hukum Indo yang mereka tetapkan di sana, yaitu siapa yang berduit dia yang bebas. Gamin sudah menjadi pusat perhatian di sekolah. Beberapa berandalan ingin menguji kebenaran itu, sekuat apa dia. Yang ini anak kelas 1, peringkat pertama dalam kuat-kuatan di kelasnya. Namun Gamin yang tidak mengerti dengan mereka, kecuali ingin bergabung ke studi grupnya. 날 무시해. Anak buah si Gondrong peringkat 1 ini membawa pria gojujang rambut merah bernama Jun. Karena Jun membawa kertas selembar formulir pendaftaran studi grupnya Gamin. Terlepas semua itu, Jun bercita-cita menjadi Saitama dan menguasai sekolah ini. Melihat formulirnya disobek, langsung saja Gamin bogem dari ketinggian, yang membuat Jun terpesona luar biasanya. Dari kecil Jun tak bisa berkelahi. Dia lemah, tidak berbakat, namun ia merasa kurang berusaha. Sehingga setiap saat dia melatih dirinya dan menantang dirinya agar bisa menjadi pria terkuat meski itu sulit. Di saat putus asa dan kemampuannya yang tak meningkat itulah dia dengar dari mulut orang bahwa jika ingin lebih kuat datanglah ke sekolah Yusong. Benar saja dia datang. Dari peringkat 180 Jun berhasil menjadi peringkat 17. Jelas dia ada peningkatannya, namun itu belum bisa membuat dia menguasai sekolah Yusong. Gamin kecewa dengan Jun karena dia bukannya ingin belajar, malah ingin diajarkan cara berkelahi oleh Gamin. Sebenarnya Jun juga pengen belajar, dan itulah yang Gamin harapkan. Gamin menyuruh Jun selesaikan semua soal matematika dasar sebelum dia kembali menemui Bully. Jun mulai mengerjakan soal tersebut sebelum Gamin datang. Matahari hampir terbenam, Jun hampir menyelesaikan soalnya. Malah datang seseorang dari geng Yonbek mencari Gamin untuk dia tes. Menyadari hal itu, Jun mengaku dialah Gamin karena dia ingin dites. Dia pria terkuat, suka dites-tes. Detektif kepolisian bernama Taiman terakhir kali bertemu dengan Bully tahun lalu, dan sekarang Bully terluka. Dan mengapa dia ke sekolah Yusong? Jun anteng aja di bawah. Dia sejak kecil sangat lemah dan dibantu terus oleh temannya bernama Anti. Anti sangat keren dan juga kuat, sehingga Jun menjadikannya role modelnya untuk lebih kuat. Sampai saatnya tiba, Jun ditinggalkan oleh Anti karena udah nggak selevel. Karena Anti bergabung dengan geng Yonbek. Si Codet anggota geng Yonbek ini mengetes kekuatan Jun melawan 3 anak buahnya. Jika berhasil mengalahkannya, Jun akan dijadikan anggota geng Yonbek dan bertemu kembali dengan Anti. Tapi sayangnya Jun malah bebek belur. Pulang dari tempat Bully, Gamin dan kawan-kawan tak melihat Jun dan merasa dihianati. Katanya ingin belajar, malah kabur. Namun Gamin percaya Jun seorang pelajar karena Jun menjawab soal dengan sangat unik dan keren, yang itu membuat Gamin terkagum-kagum. Gonyop datang memberitahu Jun dibawa oleh geng Yonbek. Ketika Jun mau dihabisi, Gamin and the gang datang menghentikan Stodet dan gengnya. 합격. Taiman baru pindah tugas ke sini dan menyadari kepolisian di sini tidak beres karena Hanul tahu banyak tentang kepolisian di sini dan bebas begitu saja setelah Taiman tangkap kemarin. Kemudian Taiman melihat Sion dan Hewon di mana mereka datang melaporkan geng Yonbek si Codet agar teman-temannya di sana baik-baik saja. 애들
Gonjop dan Jiwoo agak kesulitan melumpuhkan mereka. Setelah mengalahkan mereka, Gamin mulai menyerang ketuanya ini. Jiwoo kaget melihat serangan Gamin ditangkap dengan mudah karena sebelumnya tak ada yang bisa menghentikan serangan Gamin. Di sini Gamin mulai sedikit serius menghadapi si Chodet yang kuat, dibantu oleh Jiwoo dan Gonjobi. 씨발 담배를 끊어야지. Chodet menanyakan mengapa Gamin melindungi Jun tersebut. Jun itu bukan petarung yang baik. Dia akan menyebabkan masalah bagi Gamin. Gamin teringat dengan pamannya yang mengajarkan dia bela diri. Gamin juga menunjukkan nilainya saat itu. Dia dapat 8, tidak ada peningkatan. Pamannya tahu cara agar Gamin bisa lebih pintar, mendorongnya lebih giat lagi belajar dan memotivasinya, yakni cari rival belajar yang sama bodoh dengannya. Namun faktanya Jun lebih pintar dari Gamin. Jun dapat nilai 24 sehingga Gamin akan menjadikan Jun sebagai rivalnya, sebagaimana saingannya. Mendengar hal itu, Jun sangat senang dirinya yang tidak jago kelahi ini dijadikan rival saingannya. Itu sangat memotivasinya. Padahal bukan itu maksud Gamin. Berbeda dengan temannya yang ia percaya yaitu Anti. Anti tidak mengakui keberadaan Jun dan tidak menganggap Jun saingannya. Gamin terpaksa menggunakan jurus terlarang dari paman dan mencobanya ke si Chodet. Chodet malah meremehkan sehingga Gamin langsung buktikan. Setelah diselesaikan Gamin, Gonjop ingin menginterogasi Chodet mengenai kematian ibunya yang ulah geng Yongbek tersebut, tapi lagi-lagi gagal mendapatkan mereka. Pria topi suka bawa pistol ini lagi-lagi si Mamin, tangan kanan si Anul. Dia ngajak Gamin gabung ke geng Yongbeknya. Tentu saja Gamin ogah. Gonjop terus menatap si Mamin karena dia penyebab kematian ibunya juga. Semua anggota geng Yongbek terlibat. Patut ia eksekusi dan mencari tahu kebenarannya. Chodet dan 3 anak buahnya ditangkap polisi berkat bantuan Sion dan Hewon. Jiwoo kesal dengan petugas kepolisian yang lambat. Namun berkat Gamin, kami bisa menangkap anggota geng Yongbek yang kejam. Seharusnya kami diberi penghargaan atau setidaknya bantu kami masuk ke universitas karena jasa-jasa kami menangkap kejahatan. Taiman paham betul maksud mereka yang ingin keadilan. Tapi itu hanya saat keadilan melakukan tugasnya. Keadilan tidak begitu kuat di tempat ini, sehingga Hanul bisa tetap bebas. Tapi tetap Gamin dan kawan-kawan tak boleh berkelahi menegakkan keadilan sendiri. Gamin segera pulang meninggalkan teman-temannya karena aturan tertulis oleh ibunya yang tak boleh dilanggar, yaitu pulang sebelum jam 10. Jika melanggar, Gamin akan dipindahkan ke sekolah lain dan lingkungan yang baru. Bully dilindungi oleh Taiman. Dia akan menggali lebih dalam keburukan Hanul melalui si Chodet yang sudah ia tangkap untuk mencari kebenaran demi kebenaran yang jadi misteri baginya dan juga bagi yang lainnya. Di grup mereka saling komunikasi, membahas pelajaran dan juga Jun yang gencana di rumah sakit. Karena Gamin ketua, jadi dia bingung bagaimana ke depannya mengembangkan studi grupnya. Gamin bilang ke mereka yaitu, mari kita belajar 14 jam sehari. Sungguh sangat kejam. 14시간? 죽고 싶냐? Ketua OSIS yang udah kalah coba cari masalah menanyakan di mana jaket mereka karena ini bukan musim dingin. Mereka pun gak butuh jaket. Bu Li bilang musim dingin sudah berlanjut, jadi boleh tak memakai jaket di sekolah. Jun yang baru kenal Bu Li langsung sungkem karena kabarnya Bu Li melompat menyelamatkan seseorang dari tusukan. Sungguh heroik. Jadi dia tak salah bergabung dengan mereka karena dipenuhi aksi heroik. Bully menemui Adudu dulu, ngasih tahu dia berhasil mendirikan studi grup di sekolah ini. Adudu pun ya, aduh gimana ya, mau nggak bisa ngapa-ngapain. Ditambah ini dukungan inspektur. Soal Yunwoo sekarang dia di pusat rehabilitasi. Informasi terkaitnya ada di halaman belakang dan meminta Adudu melihatnya, yaitu Hanul terkait dalam kasus Yunwoo yang terus Bully jalankan, dan meminta mengadakan komite OSIS untuk menghukum Hanul di sekolah ini walau nggak bisa di keadilan kepolisian. Karena studi grup sudah resmi, Bully memberitahu bahwa mereka akan punya ruangan belajar sendiri. Tapi sebelum itu, langkah memulai aktivitas belajar kelompok adalah pertemuan pertukaran kelompok belajar dengan sekolah lain. Bully meminta mereka belajar dari pengalaman studi grup sekolah lain dengan pertemuannya di Seoul.
Hewon, Sion, Jiwoo, dan Jun bergaya dengan versi terbaik mereka. Sementara Jun tetap jadi jati dirinya sebagai penguasa agar wilayah Seoul juga bisa ia kuasai, yang membuat teman-temannya malu. Sedangkan Gamin gugup ketemu orang pintar yang akan collab belajar dengannya, sehingga dia belum juga sampai. Dua anak kota cari gara-gara dengan penguasa Gojujang. Langsung saja mereka kasih paham, beginilah sekolah Yusong beri pelajaran. Kemudian Bu Lee datang dan inilah sekolah yang mereka ajak collab. Sangat mewah dan pintar sekali kelihatannya. Tentunya itu juga berkat teman Bu Lee yang ngajar di sana sehingga bisa mengadakan pertemuan kelompok belajar. Meski temannya juga bingung mengapa Bu Lee di sekolah Yusong, tapi ya sudahlah, lupakan, mari fokus belajar. Tak lupa juga nyuruh mereka hubungi Gamin pergi ke sekolah Manil. Manil adalah sekolah bergengsi, banyak murid pintar. Setiap tahunnya ada 200 murid ke universitas. 대단한 분들 많네. 서로 탐구하며 학습하도록 학교에서 지원하고 있지. Kemudian teman Bu Lee memperkenalkan anggota kelompok belajarnya kepada kelompok belajar Bu Lee. Tatapan mereka terlihat meremehkan dan Jiwoo dan kawan-kawan juga merasakannya menyadarinya. Satu anggota kelompok Manil juga belum sampai, bernama Yoo Jun Min, sama dengan Gamin yang juga belum datang, sehingga mereka menunggu agar komplit. Hewon iri dengan mereka yang punya ruangan belajar yang sangat bagus dan nyaman. Sion menenangkan mengatakan kita juga punya ruangan belajar sendiri yang dibilang Bu Lee. Gamin lama banget datangnya, padahal sudah dikasih tahu di grup, datanglah ke sekolah Manil. Jun baru sadar dan gak mungkin Gamin salah datang pergi ke sekolah Mani, karena hampir sama namanya itu Manil dan Mani. 그런 학교가 있겠냐? Benar saja dong, Gamin malah pergi ke sekolah Mani, bukan Manil. Dan dengan bersemangatnya dia segera masuk dan kagum dengan sekolah tersebut karena banyak coretan seni dan merasa ini sekolah elit yang banyak orang pintar. Hanul membantai sekolah lain yang tak mau memakai aplikasi peringkatnya. Hanul banyak merekrut anggota karena ingin melangkahi ayahnya, pencipta geng Yongbak tersebut. 잘하면 바로 와요. Kelompok Jiwoo ingin mencairkan suasana yang dingin ini, namun malah dianggap pengganggu, yang membuat Jiwoo agak kesal dengan wanita ini. Sion memahami mereka yang menganggap sekolah Yusong tak pantas, tapi tujuannya ke sini ingin belajar. Meski dia dari sekolah Yusong, bukan berarti dia tak ingin belajar. Ternyata mereka salah mengira sekolah Manil tidak merasa terganggu dengan kedatangan Sion dan kawan-kawan. Dia hanya terganggu dengan sekolah di samping sekolah Manil yang sering membuli sekolah itu bernama Mani. Maniku? Ya, itu sekolah yang Gamin datangi dan ketua kelompok belajarnya Yoo Jun Min dibully habis-habisan di sana. Para perundung meminta Yoo Jun Min telepon ibunya dan kirimkan uang, jika tidak akan dihabisi saat ini juga. Sekolah Mani tersebut masih satu yayasan dengan sekolah Manil, cuma beda sekolah. Mereka tak bisa berbuat apa-apa melawan sekolah Mani tersebut. Jika ngasih tahu orang tua mereka lah yang bakal dihabisi di luar, dan sekolah juga tak bisa bantu lebih banyak. Beruntung Gamin datang ke sana dan membereskan mereka semua sampai ke akar-akarnya dan menyelamatkan Yoo Jun Min tersebut. 양경 주인이세요? Yoo Jun Min kaget melihat Gamin, yang membuat Gamin bingung mengapa dia menatapnya. Lalu Sion nelpon menanyakan apakah Gamin ke sekolah Mani, dan ya, benar saja. Seketika mereka ketawa sudah ketebak. Kemudian mereka juga menanyakan apakah Gamin melihat Yoo Jun Min di sana. Jun Min langsung bicara dan pergi bersama Gamin ke sekolah Manil di sebelah sekolah ini. Namun sebelum itu selesaikan satu bebengok ini. Setelah dua ketua berkumpul, mereka mulai belajar bersama dengan damai dan menyenangkan. 우리가 일방적으로 배우는 자리였지만 Sekolah Manil minta maaf sebelumnya sudah cuek dan dingin. Jiwoo juga minta maaf karena salah menilai mereka. Yoo Jun Min ngajak Gamin bicara. Dia ingin bilang terima kasih dan minta maaf. Mungkin Gamin tidak sadar dia. Lalu Jun Min memakai kacamatanya. Barulah Gamin sadar Yoo Jun Min adalah teman sekelas waktu SMP, murid pintar yang menolak Gamin ikut kelompok belajarnya karena Gamin bodoh, tidak selevel dengannya. Sekarang Yoo Jun Min minta maaf menolaknya waktu itu dan mengejeknya saat itu. Dia sombong karena nilai bagus dan sekarang disinilah dia. Ada banyak orang yang lebih baik darinya.
Gamin sendiri tak mempermasalahkan masa lalu itu. Sekarang dia punya teman untuk belajar bersama. 알려주고 뭐라 그래. Kemudian Gamin menanyakan bagaimana Yoo Jun-min tahu dia Gamin, padahal sudah lama tidak bertemu. Yoo Jun-min tak bisa lupa dengan Gamin yang selalu mengatakan tujuannya menjadi siswa nomor 1 di sekolah. Meski ia peringkat bawah, tapi Gamin terus bersikeras belajar. Itulah yang tak bisa Yoo Jun-min lupakan. Teruslah bekerja keras dengan tekad seperti itu. Gamin pasti bisa jadi nomor 1 di sekolahnya atau di negara ini. Mendengar hal itu Gamin terharu. Esoknya di sekolah mereka sangat bersemangat ke tempat ruangan belajar mereka yang ternyata sebuah gudang yang kudu dibereskan terlebih dahulu. Jun melihat Bully masuk ke ruangan guru. Bully meminta pertemuan komite disiplin menghukum Hanul. Itulah satu-satunya cara mengubah sekolah Yusong lebih baik. Untuk memenuhi keinginan Bully, bapak tersebut juga mengambil risiko. Karena ini Hanul yang ditangani. Bapak ini ingin menguji kemampuan Bully sampai sejauh mana ia bisa bertindak dan melihatnya. 아무것도 없는 주제에 Setelah ruangan belajar selesai, datang siswa paling pintar nomor 1 di sekolah itu, aset sekolah, yang tak boleh disakiti. Nanti Adudu bisa marah, namun tingkahnya sangat berandalan, yang membuat Gamin geram. Sebut saja si Gondrong. Melihat kesombongan si Gondrong mentang-mentang murid terpintar di sekolah, Gamin menanyakan ke Sion berapa banyak waktu menuju ujian tengah semester. Gamin ingin mengalahkan si Gondrong dalam nilai. Waduh, itu sih agak susah ya. Bully mulai menjelaskan. Pertama, kenali diri sendiri masing-masing dengan jelas. Ini adalah peringkat tes penempatan mereka. Jiwoo nilai rata-rata 14 poin dari 220 siswa. Jiwoo berada di tempat ke-180. Jun nilai rata-rata 31 poin, tempat ke-132 di sekolah ini. Menyadari hal itu, Jiwoo jadi malu karena Jun lebih baik darinya. Hewon nilai rata-ratanya 29, tempat ke-162 di sekolah. Gamin nilainya 25 poin. Itu bukan nilai rata-rata, itu adalah total nilai. Nilai rata-rata adalah 8 poin, yang artinya Gamin berada di tempat ke-219. Dan Sion skor rata-ratanya 95 poin. Tempat kedua di sekolah ini, alias murid terpintar kedua di sekolah ini setelah si Gondrong itu. Waktu mereka cuma 20 hari sampai ujian tengah semester. Pulang sekolah, Jun menceritakan dia melihat Bully di ruangan guru tadi. Bapak itu membicarakan kelompok belajar yang Bully terapkan. Bapak itu minta perbaiki nilai peringkat mereka sebanyak 10. Baru dia akan mengadakan komite disiplin menghukum si Hanul. Mendengar hal itu mereka kaget dan harus berusaha naik 10 peringkat dari peringkatnya yang sekarang. Yang itu artinya Sion harus juga jadi peringkat 1, mengalahkan si Gondrong peringkat pertama. Sion cabut duluan dan berpisah dengan mereka, di mana ayahnya segera mendesak Sion berangkat bekerja ke pabrik setelah selesai sekolahnya. Dari kecil Sion sudah berbakat belajar. Dia selalu jadi yang nomor 1 di sekolah. Cuma keluarganya yang kurang mensupport karena banyaknya masalah dalam keluarganya. Hewon melihat Sion dan ngajak jalan bareng karena searah. Hewon berterima kasih ke Sion waktu itu di kantor polisi, menjelaskan situasinya pada polisi dengan tenang. Tapi bagi Sion, Gamin yang lebih mengesankan. Dia menghancurkan penjahat yang sebenarnya. Dia juga menyelamatkan sekolah Manil dari sekolah Manik yang jahat. Gamin seperti pahlawan super dalam komik. Jika Gamin karakter utamanya, Sion mungkin teman nomor 3 di sampingnya. Mendengar semua itu, Hewon merasa Sion terlalu merendahkan dirinya, meremehkan dirinya. Sion menghancurkan komputer di depan ketua OSIS Kyujin. Tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Gamin memang sangat mengesankan, tapi bagi Hewon, Sion sangat mengesankan. Mereka melewati pria gondrong nomor 1 di sekolah itu bersama si Mihe. Langsung saja Sion dan Hewon dipalakin, dikerjain. Hewon mencoba melindungi Sion, namun ditarik oleh Mihe. Melihat Hewon disakiti, Sion minta mereka berhenti. Hewon mau dibawa oleh si gondrong. Langsung saja Gamin batu gunting kertas. Sion merasa malu pada dirinya sendiri. Gamin selalu keren. Dia tak bisa melindungi Hewon. Pulang ke rumah juga dipukuli oleh ayahnya yang marah karena Sion tak datang bekerja dan mencari uang karena hutang ibunya yang masih banyak. Sion muak dengan ini karena ibunya berhutang juga karena ayahnya. Dia akan bekerja tapi setelah lulus sekolah.
Gamin tahu Sion tidak baik-baik saja dan meminta tinggallah di rumahnya. Namun Sion gak mau dikasihani dan menolak Gamin. 25 menit lagi Gamin harus sampai di rumah. Namun tak bisa juga membiarkan Sion sendirian luntang-lantung. Sion ketemu lagi sama si Gondrong dan ingin balas dendam. Sion yang sendirian mencoba menghadapi situasi tersebut dengan melawannya. Ternyata Gamin yang mengarahkan Sion. Sampailah baterai Gamin habis. Terpaksa Sion melakukannya sendiri. Gamin pulang telat, ibunya sudah menunggu. Gamin coba menjelaskan tetapi ibunya minta Gamin sesuai peraturan, yaitu dia akan dipindahkan sekolah baru. Gamin minta Sion menjaga kelompok belajar karena ia akan pindah sesuai perkataan ibunya. Ibunya tak pernah main-main dalam ucapan apapun. Yang ia ucapkan akan terjadi. Begitu juga saat ibunya beritahu ibunya dan ayahnya akan bercerai. Dia hanya ingin Gamin tumbuh jadi orang yang baik, tidak pandai belajar pun tak masalah. Sion jadi nggak enak karena dia Gamin akan dipindahkan. Gamin disuruh ibunya memilih beberapa sekolah di daftar tersebut. Malam itu Sion masih heran mengapa Gamin terobsesi dengan belajar. Gamin teringat saat kecil di mana ayahnya seorang yang pintar jenius, banyak pencapaian besarnya. Karena desakan lingkungan itu, Gamin dipaksa harus lebih pintar dari ayahnya tersebut. Itulah masalahnya. Sama dengan Sion yang didesak oleh ayahnya bekerja mencari uang, padahal Sion nggak mau. Di sekolah, teman-teman melihat Gamin dan ibunya di ruangan membahas kepindahannya. Sion baru ingat bahwa akan sulit bagi Gamin pindah karena dia bekas sekolah Yusong. Ditambah nilai Gamin jelek, mana ada yang mau nerima. Tapi ibu Gamin punya rencana lain dengan memindahkannya ke luar kota, yaitu di Seoul. Mendengar hal itu, teman-teman pun berupaya berbagai macam cara menghentikan ibunya Gamin. Hewon memberitahu Sion orang yang pintar, tapi ibu Gamin tak peduli dengan nilai. Hewon pura-pura hamil oleh Gamin supaya Gamin tak bisa pergi, tapi semua itu sia-sia. Tak lama Bully datang dan mereka segera mengejar Gamin dan berbicara dengan ibunya. Adudu kaget ada berkas dari Bully. Di tengah pengejaran, si Gondrong berandalan cari masalah sehingga Jun, pria terkuat, akan menghadapi mereka dan meminta Jiwoo dan yang lainnya mengejar Gamin. 새끼야, 개폼 잡지 마. 너 저 차 타기 무서워. Jun menghadapi si Gondrong dengan jurus naga terbang yang Gamin ajarkan karena sebelumnya Gamin mau menunjukkan daftar jurus-jurusnya. Kemudian teman-teman datang, meminta jangan pindahkan Gamin. Gamin bilang ke ibunya, mereka adalah teman terbaiknya, teman berharga baginya. Bully juga datang sebagai wali kelasnya. Melihat Bully, ibunya Gamin cukup senang. Ditambah ia baru tahu Bully wali kelas anaknya. Meski begitu, ibu Gamin tetap akan memindahkan Gamin karena ia tak mau Gamin berada di lingkungan yang penuh kekerasan. Tiba-tiba datang si Mamin and the gang cari masalah. Bully mengingatkan ibunya Gamin yang dulu pernah menasihatinya, yaitu jangan lari dari situasi buruk tapi hadapilah, lawan ketidakadilan dan mengubah keadaan. Itulah mengapa Bully ke sekolah Yusong seperti yang ibu Gamin katakan tersebut. Dan meminta ibu Gamin coba percaya pada Gamin, percaya pada mereka akan keputusan mereka itu. Gamin dan kawan-kawan sekarang membuat kelompok belajar dan percaya suatu hari sekolah Yusong bisa jadi lebih baik. Ternyata surat yang Bully berikan yang membuat Adudu kaget adalah surat permohonan inspeksi Departemen Pendidikan buat guru Sanul si Baloba tersebut. Mamin datang ngasih pelajaran pada Bully. Tentu teman-teman pun tidak tinggal diam. Ya, ternyata ibu Gamin adalah seorang direktur asosiasi taekwondo Korea. Disinilah keturunan bakat Gamin. Bukan bakat ayahnya yang pintar dan jenius, tapi bakat ibunya. 다들 정말 선생님을 꿈꾸네요. Seperti biasa orang asli gelut, si pengecut Mamin main pistol, menembak Bully yang langsung ibu Gamin lindungi dan terkena gagang besi pecahan kaca tersebut. Gamin mulai marah, nggak tenang dan mengabaikan Kyujin, lalu pergi ke atap menghajar Sianul. Tetapi dihadang oleh Suncu rambut pirang dan duo sahabatnya.
Gamin gak bisa menahan emosi hingga dia kesulitan melawan mereka. Sampai pada akhirnya, Gamin mencoba tenang dan melumpuhkan mereka. 물자는 흘러 넘치고 으로 뭐 셋 다 덤비라고 한 거야? Setelah melalui semua ini, Gamin bertanya apa ini karena dia. Andai dia tidak membuat kelompok belajar di sekolah ini, mungkin teman-temannya tidak akan terluka juga dengan ibunya. Kemudian melihat si Anul lalu, 그래서 공부를 하는 게 잘못은 아니잖아. Adudu berpidato menyinggung Bu Li yang merasa menjadikan para murid jadi preman berandalan. 어때요? 이미지에 큰 타격을 받았을 뿐 아니라 Bu Li menegaskan tekadnya, dia ingin mengubah sekolah Yusong karena sekolah ini tidak normal. Dia tahu sekolah ini tidak normal dari gurunya, yaitu ibunya sendiri. Ibunya mengajar di sekolah ini dan tewas dengan misterius, ditusuk oleh seseorang di sebuah gang. Sekarang Bu Li tak peduli siapa yang akan dia hadapi. Dia akan tetap melindungi para murid yang disakiti dan dibully. 망가뜨리려는 사람들을 바꾸려고 노력. Kemudian datang Gamin memperingati si Anul, jangan bertindak berlebihan, karena dia cuma manusia biasa, jangan sok bisa segalanya. Duo sahabat Suncul marah karena Suncul sibuk belajar, menghafal kosakata. Suncul ingin belajar karena permintaan kakeknya, yang hampir lewat di rumah sakit. Di kediamannya, Hanul ditelepon oleh seseorang yang akan melakukan misi pembunuhan, di mana Hanul menyuruh orang itu gunakan Suncul saja. 그거 순철이 형 어때요? Kakek Suncul ingin Suncul jadi orang terhormat dengan cara rajinlah belajar. Jadilah orang yang berguna. Tidak hanya Suncul yang disuruh belajar, kakeknya pun juga belajar. Belajar untuk TOEIC. Hanya dengan belajar membuat si kakek lebih bahagia, karena bisa merasakan perkembangan dirinya, meski bentar lagi akan mati. Di rumah sakit itu, Suncul meminta waktu untuk membayar perawatan kakeknya. Pihak rumah sakit itu memahaminya dan memberinya waktu, karena sebelumnya Suncul tidak pernah telat membayarnya. Saat beli minuman, uangnya kurang. Lalu datang Gamin menambahnya. Gamin juga menceritakan ibunya di rumah sakit karena Hanul. Makanya siang tadi dia ke atap. Mendengar hal itu, Suncul pun memahami Gamin dan meminta maaf. Gamin menanyakan kenapa Suncul mematuhi perintah Hanul, padahal Suncul ingin belajar. Gamin melihat buku catatan kosakata Suncul saat gelut itu. Suncul meyakini dengan bersama Hanul dia bisa mencapai keinginannya. Setelah lulus ini dia akan dipekerjakan oleh Hanul di tempat yang Suncul inginkan, lalu menghasilkan uang. Tiba-tiba satu sahabat Suncul nelpon menyuruh Suncul segera sembunyi karena pelatih Yonbek akan mencarinya. Benar saja dia datang, membawa Suncul untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Suncul nggak mau membawa Gamin ke dalam masalahnya. Namun Gamin yang kepikiran mau dibawa kemana si Suncul. HP Suncul tertinggal, kakeknya nelpon. Langsung saja Gamin temani si kakek yang meminta Gamin memeriksa jawabannya berapa salahnya. Kakek berhasil menjawab 4 jawaban yang benar, yang membuat kakek senang karena kemarin 3 soal yang benar dan sekarang bertambah 1 soal. Sebelum berpamitan dengan kakek, kakek meminta Gamin tolong tunjukkan ke Suncul betapa menyenangkannya belajar. Kakek yakin Gamin bisa melakukannya. Esoknya berita menyampaikan pria berusia 40 tahunan ditemukan tewas dengan luka tusuk di pelabuhan. Terekam CCTV pelaku berambut pirang. Melihat hal itu mereka menyadari itu Suncul. Gamin yakin bukan Suncul lah yang melakukannya. Benar saja Taiman datang ke sekolah mencari Suncul. Gamin menjelaskan sebelumnya Suncul dibawa dengan 2 anggota geng Yonbek dan pergi meninggalkan rumah sakit. Gamin yakin bukan Suncul pelakunya. Namun Taiman tetap akan menangkap Suncul karena bukti sudah jelas Suncul tertangkap CCTV. Karena Gamin masih kepikiran, teman-teman pun diskusi bagaimana cara membuktikan Suncul bukan pelakunya. Tetapi mereka nggak ada bukti. 안경도레 언제부터 있었냐? 나 방금 소름 돋았어. 뭔 일인데 아침부터 난리야. Di perjalanan pulang, Gamin melihat satu sahabat Suncul yang memberitahu bahwa Suncul bukan pelakunya. Tiba-tiba satu anggota Yonbek itu atau pelatih Yonbek menghajar sahabat Suncul. Langsung saja Gamin hadapi pelatih tersebut dengan 1 pukulan biasa. Lalu menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Saat itu sahabat Suncul melihat satu bapak-bapak petinggi Yonbek mencuci darah di pisau. Itu pisau buat membunuh pria di pelabuhan itu. Dan bapak inilah pelakunya yang sebenarnya.
Hanul mengorbankan satu persatu anggotanya menjadikan tersangka atas insiden kriminal yang ia lakukan atau yang Yonbek lakukan. Sahabat Suncul meminta Gamin ambil pisau itu. Pisau itu adalah buktinya bahwa bukan Suncul pelakunya. Gamin meminta teman-teman membantu mencari pisau itu di markas pelatihan Yonbek dengan pergi ke sana menyamar dan mencari pisaunya. Awalnya mereka gugup takut ketahuan. Beruntung pengawalnya tidak menyadarinya karena anggota geng Yonbek itu sangatlah banyak, terutama saat ini di mana geng Yonbek mengumpulkan semua pasukan untuk rapat. Menyadari hal itu, mereka segera mencari pisaunya sebelum keadaan makin kacau. Dibantu oleh Hewon dan Sion di luar mencari lokasinya melalui sebuah drone. Mereka melihat Hanul dan pasukannya yang mau turun ke bawah buat rapat tersebut. Mereka segera sembunyi. Satu pelatih gondrong itu menyadari sesuatu di atap dan memeriksanya. Beruntung Gamin bisa sembunyi darinya, namun Gamin terkunci. 그러게 왜 우리 안 따라오고 거기로 올라간 거야. Hanul memberikan hadiah uang 1 tas pada Suncul yang mau mengorbankan dirinya jadi tersangka pembunuhan yang dilakukan petinggi Yonbek itu. Tapi dengan polosnya mereka semua ingin juga diberi misi agar dapat uang sebanyak itu juga. Padahal itu menghancurkan diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Jun dan Jiwoo ketahuan. Jun akan menghadapinya dan menyuruh Jiwoo segera cari pisaunya. Di luar, Sion dan Hewon kaget polisi Taiman datang mau menangkap Suncul. Suncul tak boleh ditangkap sebelum menemukan pisaunya. Akhirnya Jiwoo menemukan pisaunya, namun ketahuan si pelatih Yonbek gondrong ini. Alhasil Jiwoo ditangkap dan dibawa pergi. Di rumah sakit, kakek menanyakan kedua sahabat Suncul di mana Suncul. Mereka bilang Suncul sedang belajar. Kakek nyuruh mereka juga belajar lalu pergi. Sahabat Suncul mulai gelisah karena Gamin belum ada kabar soal pisau tersebut dan segera ke sana membantu dan mengambil pisaunya karena nggak mau mengecewakan besarnya harapan kakek pada Suncul. Jun dan Jiwoo kesulitan melawan mereka. Jiwoo ditangkap oleh si gondrong. Sementara Gamin menanyakan ke Sion dan Hewon bagaimana keadaan Jun dan Jiwoo di dalam sana. Sion gak bisa mendengar mereka terjadi sesuatu. Tiba-tiba Bully nelpon Gamin, menanyakan apa Gamin membawa buku catatan Bully karena salah ngasih ke Gamin. Gamin segera mencarinya. Bukunya malah jatuh ke petinggi Yonbek alias pelaku pembunuhan itu. Kemudian Gamin melihat Jiwoo dibawa oleh si gondrong. Langsung saja menghantam pintunya. Drone Hewon diambil oleh si Mamin yang membuat mereka panik dan mau nggak mau harus ikut membantu ke lapangan. Si gondrong menyuruh kawannya ini membubarkan semuanya di dalam. Setelah tempat itu kosong, tiba-tiba Taiman menanyakan kenapa Suncul membunuh orang di pelabuhan itu. Alasan Suncul karena bertengkar dan marah. Dia disuruh ngaku aja oleh si Hanul karena nanti dia akan dibebaskan kembali dengan pengacara. 변호사도 붙여주고. Taiman tentu saja tak sebodoh itu. Dia menanyakan jadi Suncul menusuk sebanyak 3 kali karena marah. Suncul pun bilang iya aja. Lalu Taiman bilang tusukannya ada 1 kali. Seketika Suncul panik karena ketahuan bukan dia pelakunya. 잘 생각해서 대답해. Suncul teringat dengan kakek yang hanya ingin Suncul jadi orang terhormat. Hanya itu cara yang membuat kakek bisa tenang. Dan Gamin yang mengajaknya belajar supaya bisa jadi orang di masa depan. Ya, itu Suncul yang datang karena dibebaskan oleh Taiman karena Suncul mau jujur juga. Kemudian Suncul meminta si gondrong ini melepaskan Jiwoo. Di saat tak berdaya itulah dua sahabatnya datang membantu melawan pelatih Yonbek yang gondrong ini. Namun tetap kalah, bukan tandingannya. Jiwoo yang sadar langsung mengamankan pisaunya, lalu ikut membantu 3 seniornya ini. Begitupun dengan Jun yang kembali bangkit menghadapi satu langau ini. Jiwoo dan yang lainnya kalah telak oleh si gondrong hingga Jiwoo kesakitan. Namun tertawa melihat Gamin datang dan menghadapi si gondrong yang kuat ini.
Si Gondrong makan Marjan, Gamin masih ganteng aja meski dihajar. Gamin kira si Gondrong kuat, makanya dia membuat nuncakunya. Ternyata si Gondrong lemah dan satu jurus Gamin membuat si Gondrong bersimbah Marjan dan tak berdaya. Lalu menghampiri Suncul, ngajak kembali ke sekolah dan belajar. Terlebih lagi Suncul udah kelas 3 dan akan lulus. Gondrong masih punya tenaga mengamankan pisaunya. Langsung saja Jiwu tendang. Setelah semua berakhir, Xion dan Hewon datang ikut bantu tapi udah kelar. Pelaku sebenarnya mau kabur, namun dihadang oleh Taiman mau menangkapnya. Disinilah aura pembunuhnya mau menghabisi Taiman juga. Tapi Gamin datang mau mengambil bukunya yang diambil si pelaku. Ujian semester akhirnya akan dimulai. Sebelum itu mereka semua belajar dengan giat dan menyelesaikan semua masalah, lalu mulai ujian di sekolah. Ibu Gamin sudah sehat kembali, menelpon Bully menanyakan kemana Gamin. Bukannya ujiannya sudah selesai. Bully bilang Gamin berkumpul dengan teman-temannya. Mendengar hal itu Ibu Gamin jadi khawatir. Karena hal yang paling menakutkan bagi Gamin adalah saat-saat menunggu hasil ujiannya. Kepribadiannya akan berubah jika belum tahu hasil ujiannya. Hewon menyadari Gamin yang khawatir akan hasil ujiannya. Gamin sangat gelisah karena selama ini dia tidak ada peningkatan dalam ujian apapun. Itu sejak masih kecil. Mentok-mentok nilainya cuma meningkat 2 aja. Terlebih lagi hasil kali ini mereka semua harus naik 10 peringkat dan itu sungguh menakutkan. Sahabat Suncul nelpon Gamin, menanyakan apa Gamin bersama Suncul sekarang karena kakeknya kritis. Suncul segera menemui kakek. Gamin dan kawan-kawan juga ke sana. Ternyata kakek bersikeras ingin mengikuti ujian juga, di mana Bully datang memberikan soal ujiannya dan kakek menjawab soalnya dengan tenang dan fokus. Suncul sangat kepanikan. 고등학교 첫 시험이 끝났다. Setelah menyelesaikan ujian, tidak lama kakek pergi. Suncul sangat terpukul. Gamin dan kawan-kawan juga datang, lalu memberikan buku kosakata Suncul yang dibuang Hanul waktu itu. Di mana kosakata itu pemberian kakeknya supaya Suncul selalu ingat saat orang-orang berhenti belajar. Saat itulah hidupnya berakhir. Kemudian mereka semua melihat hasil ujiannya, yang membuat mereka sangat senang. Nampaknya hasilnya memuaskan. Nilai Jun lebih bagus dari Jiwu. Xion juga akhirnya peringkat 1 dan Gamin. Ya, Gamin akhirnya berhasil. Dari peringkat 220, Gamin naik peringkat 209. Gamin berhasil naik 10 peringkat tambah 1. Itu pencapaian yang amat luar biasa seumur hidupnya. Giliran Bully menagih bapak guru ini mengadakan komite disiplin menghukum si Hanul karena dia berhasil menaikkan 10 peringkat para murid dengan metode kelompok belajarnya. Langsung saja bapak itu penuhi. Sekarang Hanul tamat, tak bisa seenaknya lagi. Suncul nyuruh dia keluar dan jalan masuk. Itu sangat mengagetkan semua murid, tetapi 어떡하냐? 너 tahun lalu Hanul dan Mamin dan anggotanya diberi hukuman, di mana ibunya Bully yang mengusulkan itu mengadakan rapat kedisiplinan pada mereka. Menyadari hal itu tentu mereka kesal. Meski begitu ibunya Bully berharap Hanul bisa berubah dan jadi lebih baik. Justru jadi malapetaka bagi ibunya Bully. Saat pulang ke rumah ia ditusuk. Hanul makin bertingkah membuat aplikasi peringkat, merekrut mereka ke anggota Yongbek-nya, yang dimana mereka cuma dijadikan kambing hitam oleh si Hanul untuk kejahatan yang ia lakukan. Sekarang komite disiplin kedua kalinya Hanul yang berhasil Bully ajukan. Sekarang sekolah jadi lebih baik, tak ada keributan, sangat tenang. Dan siswa-siswa yang juga mulai belajar sangat berbeda dari biasanya. Saat pulang Bully dihampiri oleh seseorang, di mana itu Gonyobi yang mengkhawatirkan Bully karena mengadakan rapat disiplin itu. Gonyob menyarankan Bully membatalkan hukuman Hanul karena tak mau nasib Bully sama dengan ibunya. Ibu Gonyob juga korban dari sekolah Yusong yang dibunuh oleh perintah Hanul. Namun tersangkanya anggota Hanul tersebut, padahal pelaku sebenarnya yaitu Hanul. 근데 건여봐.
Adudu tak bisa ngapa-ngapain lagi dan meminta maaf ke ayahnya Hanul, karena akhirnya Hanul akan dihukum karena bapak ini setuju. Ditambah sekarang citra sekolah itu sudah menyebar akibat video viral Gamin dan gengnya menyerang markas Hanul malam itu mencari pisau tersebut. Kesempatan itu Adudu gunakan untuk menghukum Gamin dan kawan-kawannya mengeluarkannya dari sekolah. Meski begitu, sekarang Gamin punya dukungan dari kepolisian Taiman karena sudah mengungkapkan kebenaran bahwa bukan Sunchul pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, Gamin dan kawan-kawan tidak akan dikeluarkan dari sekolah karena ada dukungan Taiman. Namun untuk sekarang, Bully meminta mereka jangan bikin keributan dulu, jangan bikin masalah dulu, dan mencobalah tetap tenang agar situasinya tak kacau yang memberatkan mereka. Tetapi situasinya dibikin kacau oleh si Hanul, di mana dia menyuruh semua siswa gelut untuk mendapatkan uang, yang itu akan menambah citra buruk Gamin dan kawan-kawannya. Meski tidak ada halangan lagi dalam menimba ilmu dalam belajar, Sion tetap merasa sulit karena keadaan dan situasi di mana-mana pasti ada kejahatan dan itu dia tak bisa atasi. Ditambah ayahnya nyuruh segera bekerja, situasinya tidak 100% membaik. Gamin juga diprovokasi oleh si pengecut bertopi ini, si Mamin. Kalau dihajar juga ya bukan apa-apalah si Mamin kacung ini. Tapi karena udah janji pada Bully, mereka pun menahan diri. Hanul pede bet ngancurin Gamin, memaksanya bertarung. Tapi Gamin masih sabar. Karena citra sekolah yang udah viral, Sion juga terkena imbasnya. Di pabrik ayahnya tak terima Sion dibilang preman, tapi apalah daya itu membuat ayahnya marah pada Sion karena memperburuk keadaannya. Sion yang sadar udah bikin kekacauan pun menyetujui keinginan ayahnya, yaitu dia akan bekerja di pabrik. Begitu juga dengan kehancuran Jiwoo dan Hewon. Orang tua Hewon menjauhkannya dengan Jiwoo preman. Jiwoo sendirian karena tak punya siapa-siapa. Jun masih mencoba menghubungi semuanya yang pada hilang. Gamin sedih kelompok belajarnya jadi kacau padahal dia cuma ingin belajar. Ibu Gamin menyemangatinya. Dia mengizinkan Gamin sekolah di Yusong karena Gamin terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi mari pertahankan kebahagiaan itu karena Gamin pasti bisa mengatasinya. Setelah membereskan ruangan belajarnya, Gamin membereskan masalah Sion di pabrik dengan ikut bekerja dengannya, yang membuat para pekerja di sana terkesima dengan kekuatannya. Kemudian Sion memohon ke ayahnya, dia ingin belajar dan meminta maaf selama ini belum bisa membanggakannya. Sion minta ayahnya tunggu dia 3 tahun ini sampai selesai sekolah. Dia bersumpah akan berusaha sukses dan tak akan mengecewakan ayahnya. Gamin menambah, suatu hari Sion akan punya gedung pabrik sebesar ini untuk paman. Kemudian menemui Hewon dengan gelar siswa terbaik di sekolah. Sion menunjukkan ke orang tua Hewon sekaligus calon mertuanya ini. 친구 집에 딱 붙어서 대학 입성 성공. Setelah itu mengurus Jiwoo yang bekerja di Indomaret. Tinggallah satu petarung gojujang kita ini yang sulit pakai nunchaku, tapi bahagia timnya kembali. Bully tetap akan mengadakan komite disiplin menghukum si Hanul, mengeluarkannya dari sekolah Yusong dan memenjarakannya. Lalu setelah itu Bully akan mengundurkan diri. Gamin dan kawan-kawan tetap maju membawa Hanul ke komite disiplin untuk dihukum dan dikeluarkan dari sekolah. Tapi masalahnya Bully akan dalam bahaya seperti guru tahun lalu yang dibunuh di malam harinya. Sion melarang teman-temannya melanjutkan misi ini karena membahayakan Bully. Gamin setuju dengan Sion, sampai komite disiplinnya terjadi, kita harus melindungi Bully. 형쌤한테 조금이라도 피해가면 안 돼. Taiman yang khawatir juga meminta Bully menghindari sekolah Yusong terlebih dahulu sampai hari H tiba. Hari di mana komite disiplin diadakan menghukum si Hanul. Karena jika Bully berkeliaran dia bisa membahayakan nyawanya. Namun Bully tetap bertekad melindungi murid-muridnya di sekolah dan dia tak mau lari. Tibalah hari H di malam harinya, Bully ditelepon oleh Hadudu. Dia ingin ketemu di sekolah tengah malam ini, ingin memberitahukan sesuatu kejahatan Hanul. Mendengar hal itu, Bully pun menurutinya.
Bully dikawal oleh Taiman. Taiman khawatir karena ini hari sebelum besok komitenya diadakan. Bully tetap masuk ke dalam menemui Adudu, mendengar ceritanya tersebut. Adudu bilang sekolah Yusong tidak normal. Ayah Hanul menggunakan yayasan Yonbet sebagai pencucian uang. Ayah Hanul adalah puncak raja sekolah Yusong ini. Setelah selesai rekaman pengakuan Adudu, tiba-tiba lampu mati dan dia segera kabur karena Hanul dan gengnya beraksi mengeksekusi Bully malam ini. Mamin mengambil ponsel Bully yang ada rekaman tersebut. Bully yang ketakutan menanyakan apakah mereka akan melukainya. Hanul mengatakan apa Bully tak percaya dengan rumor itu. Rumor para guru yang tewas sebelum komite disiplin dilaksanakan. Sekarang dia akan membuat Bully merasakan itu juga. Ternyata sebelumnya Taiman memberikan alat rekaman yang dipasangkan di baju Bully, dan itu merekam semua kebusukan Hanul tanpa Hanul sadari saat ini. Taiman segera menemui Bully tetapi dihentikan oleh ayahnya Hanul supaya Hanul bisa tenang menghabisi Bully. Tetapi tiba-tiba di mana selama beberapa hari Gamin and the Gang mengawasi Bully dan tahu semua rencana Bully yang mau melawan Hanul, di mana Gamin dan kawan-kawan tak bisa membiarkan Bully bertindak sendirian. 애들이 그 건방진 1학년 새끼들. Gamin meminta Jun bawa Bully pergi, dia akan hadapi mereka. Sunchul, Jiwoo menghadapi dua orang ini dan Sion menghadapi si Mamin. Jun di bawah setelah mengamankan Bully, dia menghadapi Anti, orang yang membuangnya dari pertemanannya. Jun masih diremehkan oleh Anti. Hanul sudah lama ingin berduel dengan Gamin dan sekaranglah waktunya. Pria yang menghadapi Sunchul ingin balas dendam karena petinggi Yonbek sudah masuk bui. Akibat pembunuhan di pelabuhan itu adalah ayahnya. Sion kepanikan ditembaki oleh si Mamin di perpustakaan. Dan Jiwoo juga kesulitan melawan si gendut bersama dengan Sunchul di sana. Gamin dan Hanul cukup imbang yang membuat mereka mulai bergairah, perkelahian yang sudah lama tidak mereka rasakan. Jun makin kuat ketika bebek belur dan menghajar si Anti sok keren tersebut hingga tak berdaya. Begitu juga dengan Sion yang sebelumnya dilatih oleh ibunya Gamin berhasil mengalahkan si Topi. Sunchul berhasil mengalahkan lawannya dan mematahkan lengannya. Begitu juga dengan Jiwoo dengan teknik dasarnya. Gamin mulai tenang meski agak kesulitan. Bully dihadang oleh semua anggota Hanul yang tak akan membiarkannya lolos. Tetapi Hewon juga membawa pasukan yaitu Kyujin dan dua sahabat Sunchul dan yang lainnya juga menghadapi geng Hanul tersebut. Sementara Gamin mulai mengeluarkan beberapa jurus kuatnya menghadapi si Hanul hingga Hanul berdarah dan tak berdaya, meski Gamin juga terluka olehnya. Setelah rapat komite disiplin, kebanyakan setuju bahwa Hanul dikeluarkan dari sekolah Yusong. Setelah dikeluarkan dari sekolah, Taiman menjemput Hanul dan memutar bukti rekaman kejahatannya dan akan dipenjara. Begitu juga dengan si Adudu. Setelah semua berakhir, sekolah mulai damai. Ayah Hanul juga tak bisa ngapa-ngapain lagi untuk sekolah Yusong tersebut karena anaknya sudah kalah, dan para murid disuruh menghapus aplikasi peringkat yang Hanul ciptakan tersebut dan menjadikan sekolah Yusong sekolah normal mulai sekarang. Yunwoo, adik Jiwoo, juga sudah bebas dan menemui kakaknya yang bekerja. Bully ke makam ibunya. Akhirnya dia sudah berhasil mengubah sekolah Yusong. Gonyob keterima bekerja magang di suatu tempat. Jun akan menjadi pemadam kebakaran, menyelamatkan orang dalam bahaya. Itu aksi yang keren baginya. Hewon bercita-cita bekerja di perangkat lunak pengembangan, dan Jiwoo ingin menjadi seorang guru. Sion belum memutuskan cita-citanya, sementara Gamin bercita-cita ingin kuliah. Seketika mereka bingung karena itu kuliah bukan cita-cita. Tapi bagi Gamin untuk sekarang tidak ada yang pasti. Tapi jika bekerja keras sampai akhir pasti akan menemukan cita-cita yang sesungguhnya. Jadi intinya ya kuliah dulu, habis itu pasti menemukan cita-cita yang sebenarnya. Kemudian Bully datang memberikan jadwal ujian akhir semester yang membuat mereka frustasi, kecuali Gamin yang bersemangat. Itulah awal cita-cita, yaitu semangat.